Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Filia Miranda Putri dengan NIM 2403010002 dari kelas Q1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati, Ibu Wahyu Indrayati selaku dosen pengampu wacana pragmatik dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis wacana kritis saya terkait berita yang sudah saya dapatkan. Baik, segitu saja, mari kita bahas pembahasannya. Baik, terlebih dahulu kita akan identifikasi teksnya. Di sini ada judul teks BEM UBK akui terima duit 20 juta usai ketemu Gibran, PDIP mengatakan orkestrasi murahan. Nah, sumber media ini berasal dari Ermol ID atau Republik Merdeka Online. Tanggal publikasinya yaitu Selasa 23 Juni 2026. Nah, topik utama yang dibahas yaitu kontroversi dugaan pemberian uang sebesar 20 juta hingga 30 juta kepada mahasiswa BEM Universitas Bung Karno atau UBK oleh pihak Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk mengubah agenda demonstrasi menjadi pertemuan. Nah, baik, di sini bisa dilihat ada teks beritanya. Selanjutnya akan membahas analisis ideologi. Nah, di sini ada analisis ideologinya. Yang pertama A, nilai pandangan yang dibangun oleh teks. Teks berita ini berupaya membangun pandangan bahwa gerakan mahasiswa rentan terhadap intervensi dan manipulasi oleh pihak berkuasa. Melalui pernyataan tokoh PDIP, teks menonjolkan nilai integritas gerakan moral mahasiswa yang dianggap terjerai akibat adanya dugaan pemberian uang sogok. Selain itu, teks membangun narasi bahwa kekuasaan dalam hal ini Wapres menggunakan cara-cara transaksional, yaitu melakukan pertukaran kepentingan dengan memberikan uang atau imbalan tertentu untuk mempengaruhi tindakan seseorang, seperti mengendalikan atau merendam aksi demonstrasi. Nah, praktik tersebut digambarkan sebagai tindakan yang tidak demokratis karena berpotensi mengurangi independensi gerakan mahasiswa dan membatasi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi. Selanjutnya ada pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan. Pertama ada orkestrasi murahan. Ini digunakan untuk merendahkan skenario pertemuan mahasiswa dengan Wapres sebagai sesuatu yang tidak alami atau tidak bernilai. Lalu yang kedua ada menunggangi. Nah, ini memberi kesan bahwa wakil presiden memanfaatkan atau memanipulasi aksi mahasiswa demi kepentingan citra atau stabilitas. Lalu selanjutnya ada uang sogok. Penggunaan istilah ini yang dikutip dari desakan PDIP langsung memberikan label negatif dan kriminal terhadap uang yang diterima oleh mahasiswa. Lalu ada intervensi, yaitu menunjukkan adanya campur tangan pihak luar yang merusak kemandirian mahasiswa. Dan yang terakhir ada oknum, itu digunakan untuk merujuk pada individu tertentu tanpa menyalahkan institusi secara keseluruhan. Kata ini berfungsi membatasi tanggung jawab pada pelaku tertentu sehingga citra lembaganya tetap terjaga. Lalu yang C ada asumsi atau prasangka dalam teks. Nah, asumsi ini ada 3. Yang pertama, asumsi keterlibatan aparat. Terdapat asumsi bahwa aparat kepolisian ini digunakan sebagai perantara untuk menyalurkan dana tersebut kepada mahasiswa. Lalu yang kedua ada prasangka terhadap Wapres. Terdapat prasangka langsung dari narasumber yaitu Deddy Sitorus bahwa intervensi tersebut ini pasti berasal dari atas Wapres atau anak buahnya. Meskipun ia sendiri menyatakan tidak tahu pasti apakah itu arahan langsung atau inisiatif dari bawahannya. Yang ketiga ada asumsi pragmatisme mahasiswa. Terdapat pandangan bahwa mahasiswa mungkin terjebak dalam praktisme yang ingin bertemu pejabat sehingga mengabaikan etika gerakan mereka sendiri. Baik, selanjutnya itu saya akan melanjutkan analisis relasi kekuasaan. Yang pertama itu aktor yang paling dominan dalam teks. Nah, yang paling dominan itu ada Deddy Yefri Sitorus, Ketua DPP PDIP. Dialah yang memberikan narasi utama, interpretasi atas peristiwa, serta label-label politik seperti orkestrasi murahan dan menunggangi. Selanjutnya itu ada siapa yang diberi ruang berbicara. Ruang berbicara utama itu diberikan kepada pihak PDIP
yaitu Deddy Yefri Sitorus, yang mendominasikan seluruh isi berita dengan pernyataan panjang dan lebar. Meskipun ada penyebutan pihak lain seperti Gerindra, IKBM, dan Yusril dalam daftar berita terkait, suara mereka itu tidak dimuat secara mendalam di dalam badan teks utama berita ini. Lalu yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Nah, yang tidak diberi ruang berbicara itu yang pertama ada Wapres Gibran Rakabuming Raka, itu tidak diberi kesempatan memberikan klarifikasi atau tanggapan serta tuduhan yang diarahkan kepadanya. Lalu yang kedua ada pihak kepolisian, tidak ada pernyataan resmi atau bantahan nih terkait dugaan keterlibatan dalam pemberian uang. Dan yang ketiga mahasiswa BEM UBK, hanya disebut melalui pengakuan yang dikutip media tanpa diberi ruang untuk menjelaskan sudut pandang mereka secara langsung. Nah, yang terakhir itu kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, yang diuntungkan itu ada PDIP karena berita ini menjadi sarana bagi mereka untuk menepis tuduhan lama bahwa mereka ini sering menunggangi mahasiswa, sekaligus menyerang balik kredibilitas Wapres. Nah, yang dirugikan itu Wakil Presiden Gibran yang tercemar nama baiknya dengan isu uang sogok, kepolisian, tuduhan sebagai penyaluran dana demonstrasi, dan mahasiswa BEM UBK, integritas gerakan mahasiswa dianggap mencederai demonstrasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait berita atau teks berita yang sudah saya cari. Pertama itu, apakah teks tersebut objektif? Menurut saya, teks berita ini cenderung kurang objektif atau belum sepenuhnya berimbang. Hal ini karena berita itu lebih banyak mengandalkan pernyataan dari satu narasumber politik, yaitu Deddy Sitorus. Sementara itu, pihak yang menjadi objek tuduhan seperti Gibran Rakabuming Raka dan kepolisian tidak diberikan ruang yang cukup untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan. Akibatnya, pembaca hanya memperoleh satu sudut pandangan sehingga keseimbangan informasi menjadi kurang terpenuhi. Lalu yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Menurut saya, pemberitaan seperti ini itu dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap gerakan mahasiswa. Masyarakat itu bisa menjadi kurang percaya nih terhadap aksi mahasiswa karena muncul anggapan bahwa gerakan tersebut dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, berita ini juga berpotensi meningkatkan polarisasi politik karena menampilkan konflik antara kelompok politik yang berbeda. Dampak lainnya, masyarakat itu dapat menjadi lebih skeptis terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena menganggap setiap bentuk dialog ini memiliki kepentingan tersembunyi. Yang pendapat terakhir ini, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Nah, menurut saya, media seharusnya menerapkan prinsip keberimbangan dan verifikasi secara lebih ketat, karena isu ini melibatkan tuduhan terhadap institusi negara dan pejabat publik. Media perlu memberikan ruang yang sama kepada pihak yang dituduh untuk menyampaikan klarifikasi. Nah, dengan menghadirkan pandangan dari beberapa pihak dalam satu pemberitaan, informasi yang diterima pembaca ini akan lebih lengkap sehingga masyarakatnya dapat membentuk penilaian berdasarkan fakta yang lebih utuh dan tidak hanya dari satu pandangan saja. Dapat disimpulkan berdasarkan analisis wacana kritis, berita ini menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan melalui pemilihan kata, sumber informasi, dan cara penyajian berita. Narasi yang dibangun ini cenderung mengarahkan pembaca kepada pandangan tertentu terhadap pihak yang dituduh, sementara ruang klarifikasi dari pihak lain masih terbatas. Oleh karena itu, pembaca perlu bersikap kritis dalam memahami isi berita agar dapat menilai informasi secara lebih objektif dan seimbang. Baik, segitu saja hasil analisis presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.